Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa'amala innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab At-Tuhfatu As-Saniyatu bi Syarhi Al-Muqaddimati Al-Ajrumiyah, buah karya dari Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, wafat tahun 1393 Hijriyah. Insyaallah sekarang kita akan membahas tentang niyabatu al-wawi 'anid dhammati, ya. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa tanda rafa itu banyak, ya. Asalnya itu adalah ad-dhammah. Asalnya dhammah. Kemudian ada pengganti dhammah jika dhammah tersebut tidak bisa dimunculkan, seperti al-waw, al-alif, wan nun. Tanda asal rafa dhammah sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang dhammah kita akan membahas tentang al-waw yang menjadi pengganti dhammah, ya. Kita akan membahas tentang al-waw yang menjadi pengganti dhammah, dan waw ini termasuk tanda rafa juga, cuman dia rafa cabang, ya, bukan tanda rafa asal. Nah, itu seputar tentang al-waw, ya. Kemudian kita langsung masuk ke matanya. Qala wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Adapun waw menjadi tanda rafa' pada dua tempat, ya. Bagaimana yang Anda sampaikan tadi bahwa waw itu juga tanda rafa', cuman dia tanda rafa' cabang, pengganti dhammah. Fi jam'il mudzakkari as-salimi. Tempat pertama pada jama' mudzakkar salim. Wa fil asma'i al-khamsati, dan pada al-asma' al-khamsah. Wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin, ya. Al-asma' al-khamsah itu apa sih? Al-asma' al-khamsah itu yang pertama abuka wa akhuka wa hamuka. Nah, ini terkait dengan hamuka. Menurut pendapat yang masyhur, kafnya berharokat kasrah, hamuki, karena hamuki itu maknanya adalah qoribu zaujil mar'ah. Qoribu zauji al-mar'ah, kerabat suami yang laki, ya. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Usabi dalam Ad-Durratu Al-Bahiyah. Jadi menurut pendapat yang masyhur dalam hal ini adalah kafnya berharokat kasrah, hamuki. Artinya adalah qoribu zauji al-mar'ah, kerabat suami yang laki-laki. Naam. Wafuka wadhu malin. Jadi al-asma al-khamsah, isim-isim yang 5. Kemudian ada diantara kalangan ahli nahwu yang menyebutkan al-asma'u as-sittah, isim-isim yang sittah. Mereka menambahkan hanuka. Nah, diantara yang menyebutkan ini seperti pemilik matan Mutammimah al-Ajrumiyah, yaitu Al-Hattab Ar-Ru'aini, dalam matannya menyebutkan al-asma'u as-sittah. Beliau menyebutkan hanuka. Meskipun beliau setelah itu menyebutkan
pendapat yang yang fasih ya, pendapat yang paling fasih mengatakan bahwa hanun itu dia di-i'rab dengan lugatu an-naqs ya, di-i'rab dengan harokat. Hada hanuka ra'aitu hanaka maratu bihanika. Ini beliau membawakan al-asma'u as-sittah karena beliau mengambil pendapat Sibawayh ya, yang mengatakan bahwa beliau pernah mendengar orang Arab meng-i'rab hanun dengan al-huruf ya. Hada hanuka ra'aitu hanaka maratu bihanika. Oleh karena itulah, karena Al-Khattab Ar-Ru'aini mengambil pendapat Sibawayh, makanya beliau menambahkan satu, yaitu hanuka. Nah, seperti itu. Adapun ahli nahwu yang lain ya, seperti Ibnu Ajurum rahimahullah taala, beliau tidak memasukkan hanuka karena memang kemungkinan ada dua alasan. Alasan pertama, karena hanuka itu jika disebutkan akan memberikan efek negatif ya, karena dia jelek jika disebutkan, yang bermakna kemaluan atau suatu yang bermakna jelek lah. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, karena memang orang Arab tidak ditemukan dari mereka meng-i'rab hanun dengan i'rab huruf ya, karena yang paling fasih dalam hanun itu dia di-i'rab dengan lugatu an-naqs ya, di-i'rab dengan harokat. Ini menurut pendapat yang masyhur ya, yang fasih dalam hal ini. Tapi boleh-boleh saja hanun di-i'rab dengan huruf ya, sebagaimana yang diambil oleh Sibawayh ya. Tapi ini lughah qalilah ya, ini dialek yang sedikit sekali. Yang masyhur tadi hanun di-i'rab bukan dengan huruf, itu yang masyhur dan paling fasih. Taib, itu terkait dengan hanun ya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa antum melihat di Ad-Durratu Al-Bahiyah, buah karya Syekh Ahmad Al-Usabi ala Mutammimati Al-Ajrumiyah ya. Di situ penjelasannya cukup lengkap ya. Nah, kemudian kita masuk ke syarahnya ya. Wa aqulu takunu al-wawu alamatan fi raf'il kalimati fi mawdi'aini. Waw jadi tanda rafa' pada kata ada pada dua tempat. Al-awwalu jam'u al-mudzakkari as-salimu wal mawdi'u as-tsani, tempat yang kedua al-asma'u al-khamsah ya. Jadi waw itu jadi tanda rafa' atau pengganti dhammah pada dua tempat. Tempat pertama adalah jamak mudzakkar salim, tempat kedua adalah al-asma'u al-khamsah, isim-isim yang 5. Amma jam'u al-mudzakkari as-salimu fahuwa, adapun jamak muzakkar salim ialah ismun dalla ala aktsara min itsnaini, isim yang menunjukkan lebih dari dua ya. Ini sudah masyhur ya, jamak dalam bahasa Arab itu dia isim yang terdiri dari lebih dari dua. Jadi yang dinamakan jamak dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 dan seterusnya. Biziyadatin fi akhirih, dengan penambahan huruf di akhirnya. Salihun litajridi an hadhihi az-ziyadati ya, sah dihilangkan dari huruf
ziyadah ini. Artinya apa? Huruf tambahan ini boleh dihilangkan. Ya. Boleh dihilangkan. Ya. Huruf ziyadah ini bisa dihilangkan. Wa atfi mithlihi alaihi, dan bisa di'atof dengan yang semisalnya. Baik. Ya, sekarang kita akan mengupas sedikit apa sih maksud salihun litajridi an hadhihi az-ziyadati. Jadi yang namanya jamak muzakkar salim itu bisa dihilangkan huruf zaidahnya, huruf penambahannya. Misalkan muslimuna ini jamak muzakkar salim, ya. Jamak muzakkar salim. Oh, ada satu lagi syarat yang harus ana sampaikan. Pertama, untuk menjadi jamak muzakkar salim, dia tidak akan keluar dari dua hal. Pertama, jamak muzakkar salim itu harus berupa alamiyah, nama. Kemudian yang kedua harus wasfiyah, harus berupa sifat. Nah, adapun dalam hal ini muslimuna jamak wasfiyah, ya, berupa sifat. Nah, muslimuna ini jamaknya, ya, untuk bentuk muslimuna ini bisa kita hilangkan huruf zaidahnya, bisa kita hilangkan huruf tambahannya. Nah, bisa. Ketika kita hilangkan huruf tambahannya itu kan waw dan nun. Nah, ketika kita hilangkan huruf tambahannya, dia akan kembali ke bentuk mufrad. Dia akan kembali ke bentuk awal. Ya, seperti itu. Muslimuna ini jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Nah, dengan penambahan waw dan nun. Waw dan nun ini bisa kita hilangkan. Ya, ketika kita hilangkan waw dan nun, dia akan kembali ke bentuk mufrad, akan kembali ke bentuk awal, jadi muslimun. Nah, kemudian wa'atfi mithlihi alaihi, dan bisa diatof dengan semisalnya. Jadi ketika kita katakan muslimuna, kemudian ketika kita katakan muslimuna, itu artinya adalah kita bisa mengatof dengan semisalnya. Muslimun wa muslimun wa muslimun, sah kita atofkan, ya. Jadi muslimuna pertama dia bisa dihilangkan huruf tambahannya jadi muslimun, ya, dia akan kembali ke bentuk mufrad dan bisa diatofkan dengan semisalnya. Jadi ketika kita mengatakan muslimuna, itu sama halnya dengan kita mengatakan muslimun wa muslimun wa muslimun. Tuh, ya. 6. Contoh lainnya misalkan kafiruna, ya, kafiruna. Kafiruna ini juga jamak muzakkar salim dengan penambahan huruf tambahan, ya, dengan adanya huruf tambahan. Huruf tambahannya bisa dengan waw dan nun atau ya dan nun. Kafiruna di sini jamak muzakkar salim. Huruf tambahannya ada dua, waw dan nun. Nah, syaratnya huruf tambahan ini bisa dihilangkan. Kita hilangkan waw dan nunnya. Jadi kafirun, dia kembali ke bentuk mufrad, ya, dan bisa diatofkan dengan semisalnya. Jadi ketika kita mengatakan kafiruna, itu artinya adalah kafirun wa kafirun
wa kafirun, ya. Karena apa? Karena yang namanya jamak itu terdiri dari 3 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Di sini Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid membawakan contoh dari Al-Qur'anul Karim, nahwu farihal mukhallafuna. Di ayat ini mana jamak muzakkar salimnya yang berupa penambahan waw dan nun atau ya dan nun? Maka jawabannya adalah al-mukhallafuna. Ayat yang kedua, lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna. Pada ayat ini ada berapa jamak muzakkar salim? Ada 2. Yang pertama ar-rasikhuna dengan penambahan waw dan nun, dan huruf tambahan ini sah jika dihilangkan. Jadi ar-rasikhu dia kembali ke bentuk mufrad dan bisa diatof. Kan ar-rasikhuna itu artinya adalah ar-rasikhu war-rasikhu war-rasikhu. Nah, lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna. Begitu juga dengan wal mu'minuna. Dia jamak muzakkar salim dengan penambahan waw dan nun, dan sah bila huruf tambahan waw dan nun ini dihilangkan. Jadi al-mu'minu kembali ke bentuk semula, kembali ke bentuk mufrad, dan dia bisa diatofkan dengan yang semisalnya. Jadi ketika kita mengatakan al-mu'minuna itu artinya bisa diatofkan dengan yang semisalnya. Al-mu'minu wal mu'minu wal mu'minu. Naam. Ayat yang ketiga, walau karihal mujrimuna. Pada ayat ini juga ada jamak muzakkar salim. Apa itu al-mujrimuna? Pokoknya dengan penambahan waw dan nun atau ya dan nun. I yakum minkum ashruna sabiruna. Nah, pada ayat ini ada 1 jamak muzakkar salim, yaitu sabiruna. Sabiruna dengan penambahan waw dan nun, bisa dihilangkan huruf tambahannya. Waw dan nun bisa kita hilangkan jadi sabir, dan bisa diatof sabiruna jadi sabirun wasabirun wasabirun. Nah, kemudian bagaimana dengan asyruna? Nah, asyruna ini bukan jamak muzakkar salim tapi mulhaq di jam'il muzakkar as-salim. Kenapa mulhaq? Pertama, karena dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi jamak muzakkar salim. Jadi syaratnya tidak terpenuhi. Pertama, dia bukan alamiyah, bukan juga wasfiyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, isyruna itu ketika kita hilangkan huruf tambahan waw dan nun, dia tidak bisa kembali ke semula. Isyruna ketika kita hilangkan waw dan nun jadi isyrun. Apa arti isyrun? Nggak ada. Kemudian isyruna tidak bisa diatop dengan semisalnya. Tidak bisa kita katakan isyrun, 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 nggak bisa. Jadi isyruna dia mulhaq bi jam'i al-muzakkar as-salim. Insyaallah ada pembahasan tersendiri tentang hal itu. Wa akharuna tarafu bi dzunubihim. Kemudian wa akharuna juga jamak muzakkar salim. Naam. Fakullun min al-mukhallafuna war-rasikhuna wal-mu'minuna wal-mujrimuna was-sabiruna wa akharuna jam'u muzakkarin salimun. Masing-masing dari al-mukhallafuna, ar-rasikhuna, al-mu'minuna, wal-mujrimuna, was-sabiruna wa akharuna, semua ini adalah jamak muzakkar salim. Dalun ala aktsara min itsnaini, karena menunjukkan lebih dari 2. Dia menunjukkan 3 dan seterusnya. Itu yang pertama. Wa fihi ziyadatun fi akhirih, dan padanya ada penambahan waw dan nun. Wa hiya al-wawu wan nunu. Wa huwa salihun litajridi min hadhihi az-ziyadati, dan sah jika huruf tambahan ini dikosongkan, ya. Dan sah
jika huruf tambahan ini dikosongkan. Ala taro annaka taqulu, tidakkah kamu melihat bahwasanya jika kamu mengatakan, tidakkah kamu melihat bahwasanya kamu mengatakan mukhallafun wa rasikhun wa mu'minun wa mujrimun wa sabirun wa akharun wa kullu lafzin min alfazi al-jumu'i al-waqi'ati fi hadhihi al-ayati marfu'un, ya, bahwa kata tadi mukhallafun sampai akharun itu apa namanya, jamaknya di rafa, marfu'. Hukumnya apa? Hukumnya di rafa, marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-wawu, dan tanda rafa'nya adalah waw. Ya, kita sudah sampaikan tadi, ya. Tanda rafa itu banyak. Tanda asal rafa adalah dhammah. Tanda cabang rafa atau pengganti dhammah banyak, ya. Bisa al-waw, bisa al-alif, bisa an-nun. Dan tanda rafa'nya di sini adalah al-waw niyabatan 'anid dhammah, karena menggantikan dhammah. Tanda rafa'nya waw menggantikan dhammah. Ya, coba kita perhatikan. Perhatikan muslimuna misalkan. Muslimuna. Muslimuna. Zahaba al-muslimuna illal masjid. Kita perhatikan kata al-muslimuna. Ya, al-muslimuna ini dia hukumnya di rafa, di rafa. Apa tanda rafa'nya? Al-waw. Bisa kita perhatikan di sini ada tanda rafa'nya, yaitu al-waw. Nah, tanda rafa' al-waw ini adalah pengganti dhammah. Bagaimana dengan nun, Ustaz? Nun itu bukan tanda rafa, bukan. Dia itu iwadun 'anit tanwini fil ismil mufrad. Dia menggantikan tanwin yang ada di isim mufrad, ya. Jadi tanda rafa. Dan juga bukan isim, ya, bukan domir. Jadi al-muslimuna kita katakan di i'rab dia sebagai fa'ilun marfu'un, ya, di rafa. Apa amil yang merafa'nya? Fi'il bil fi'li wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah al-waw. Ya, bisa kita lihat di situ al-muslimuna. Waw di sini tanda rafa, pengganti dhammah. Wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammah, pengganti dhammah. Niyabatan 'anid dhammah. Kenapa tanda rafa'nya al-waw bukan dengan dhammah? Maka kita harus menyebutkan sebabnya. Apa yang menyebabkan dia tanda rafa dengan waw? Kenapa bukan dhammah? Penyebabnya harus kita sebutkan. Li'annahu jam'u al-mudzakkari as-salimu. Dia tanda rafa'nya dengan waw karena dia jamak mudzakkar salim. Jadi seperti ini teman-teman. Jika kita dapati tanda rafa'nya bukan tanda rafa' asal, kita harus menyebutkan alasannya. Kenapa dia tanda rafa'nya bukan dengan tanda rafa' asal? Harus kita sebutkan alasannya. Kalau dalam hal ini alasannya adalah karena dia jamak mudzakkar salim. Seperti itu. Jadi al-muslimuna fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati li'annahu jam'u al-mudzakkari as-salimu. Nah, seperti ini yang i'rab singkatnya. Nah, kemudian wa hadhihi an-nunu allati ba'da al-wawi 'iwadun 'anit tanwini fi qaulika. Nah, nun yang terletak setelah waw tadi sudah ana jelaskan, ya.
itu dia terletak setelah waw hanya sebagai pengganti tanwin di isim mufrad ya. Ketika kamu mengatakan mukhallafun wa akhwatuhu ya, mukhallafun dan saudari-saudarinya tadi, wa huwa al ismu al mufradu ya. Jadi nun yang terletak di akhir jamak muzakkar salim itu bukan tanda rofa, tapi dia hanya sebagai iwadun anit tanwini, hanya sebagai pengganti tanwin yang ada di isim mufrad. Kalau di isim mufrad misalkan muslimun, ketika jadi jamak muzakkar salim muslimuna. Nah, jadi muslimuna, nun yang di akhir jamak muzakkar salim itu menggantikan tanwin yang ada di isim mufrad. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita tambahkan di sini an-nunu ya, untuk memperjelas ya. Iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Dan nun di sini pengganti tanwin. Masyaallah. Ini tulisannya. Iya, jadi an-nun di sini adalah pengganti tanwin yang ada di isim mufrad. Baik. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup kita membahas satu tempat saja yang dimana tanda rofaknya dengan waw, yaitu di jamak muzakkar salim. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita jelaskan tempat kedua, yaitu al-asma'u al-khamsah, isim yang 5, atau al-asma'u as-sittah. Baik, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.